Belajar tentang limit sama artinya kita belajar tentang mencari nilai pendekatan, bukan nilai eksak ya. Limit sangat penting bagi kalian sebelum kalian mempelajari tentang turunan nantinya. Nah, kita akan belajar tentang limit mulai dari konsep dasar limit itu sendiri, tentang pengertian limit. Jangan khawatir, kita akan belajar tentang pengertian limit yang lebih sederhana agar kalian mudah untuk memahaminya. Simak baik-baik. Nah, adik-adik, untuk memahami tentang pengertian limit fungsi, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan diketahui suatu fungsi f(x), x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2, x tidak sama dengan 2. X tidak sama dengan 2 muncul karena penyebut f(x) itu x min 2, gitu ya, supaya penyebutnya tidak 0. Tentukan nilai limit f(x) untuk x mendekati 2 jika ada. Nah, untuk mengetahui nilai dari limit f(x) x mendekati 2, kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini saya ilustrasikan untuk x mendekati 2 dari kiri atau kurang dari 2 gitu ya, dan untuk x mendekati 2 dari kanan. Untuk nilai x mendekati 2 dari kiri, saya mulai misalkan dari 1,8, 1,9, 1,99 hingga 1,9999 ya. Nah, untuk x 1,8 maka nilai dari f(x) ya, kita masukkan x 1,8 disubstitusikan ke x kuadrat min 4 per x min 2 ini. Nah, kita dapatkan hasilnya 3,8 ya. Untuk 1,9 kita dapatkan hasilnya 3,9. Untuk 1,99 kita substitusikan ke f(x) atau kita cari f 1,99 gitu ya. Kita dapatkan 3,99 dan seterusnya. 1,9999 ternyata hasilnya 3,9999. Dari sini nampak bahwa ketika x mendekati 2 dari kiri, maka nilai f(x) akan semakin mendekati nilai 4. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan x mendekati 2 dari kanan? Saya mulai misalkan dari 2,1. Ya. Kalau x-nya 2,1 ternyata kita substitusikan ke f(x) hasilnya 4,1. Kalau 2,05 kita substitusikan ke f(x) hasilnya 4,05. Begitu seterusnya sampai kemudian kita masukkan 2,000001. Ternyata ketika kita substitusikan ke f(x) hasilnya 4,000001. Nah, berarti ini menunjukkan ketika x mendekati 2 dari kanan, maka nilai f(x) juga mendekati 4. Gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk nilai limit f(x), x mendekati 2 dari kiri atau 2 seolah-olah pangkat min gitu ya, 2 min, x kuadrat min 4 per x min 2 hasilnya 4. Dan limit f(x) untuk x mendekati 2 plus atau didekati dari kanan, hasilnya juga sama dengan 4. Jadi ini dinamakan limit kiri ya adik-adik ya. Dinamakan limit kiri. Kenapa? Karena didekati dari kiri. Ini namanya limit kanan. Ya, karena didekati dari kanan. Gitu ya. Nah, karena antara nilai limit kiri dan limit kanan itu mempunyai nilai yang sama, yaitu sama-sama mendekati 4, maka bisa dikatakan bahwa limit f(x) untuk x mendekati 2, f(x)-nya ini ya, x kuadrat min 4 dibagi x min 2 adalah 4 hasilnya. Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan gambar grafik berikut ini adik-adik. Ya, ini adalah gambar grafik dari f(x) x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Gambar grafiknya seperti ini, garis lurus gitu ya. Di sini saya tunjukkan ketika nilai x-nya itu 2, maka nilai y-nya adalah 4. Karena bertemu di titik potong 2,4. Kok bisa begitu, Kak? Dari mana? Sebetulnya begini adik-adik. Jika x kuadrat dikurangi 4 ini, nanti akan kita bahas lebih jauh ketika kita membahas limit tak tentu ya. Dibagi dengan x min 2, kalau kita seolah-olah kita masukkan nilai x-nya itu 2,
maka akan menjadi 2 kuadrat min 4, 0. Kan gitu ya. Dibagi 2 min 2, 0. 0 per 0. Berarti 0, Kak. Ya nggak gitu. Salah ya. 0 per 0 bukan 0. Berarti 1. Ya tidak. 0 per 0 termasuk bentuk tak tentu. Nanti kan kita bahas tentang limit bentuk tak tentu di lain waktu ya. Nah, bagaimana kok bisa dapat untuk X sama dengan 2 kok hasilnya 4? Nah, yang paling mudah tadi dari gambaran tabel yang sudah kita buat. Tetapi andaikan kita ingin tahu cara aljabarnya seperti apa, maka yang harus kita lakukan, X kuadrat dikurangi 4 ini kita faktorkan adik-adik. Ya, ini kita faktorkan menjadi X plus 2 dan X min 2. Nah, dibagi dengan X min 2. Iya kan? Nah, berarti ini karena sama boleh kita coret. Jadi sebetulnya untuk fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2 itu sama saja dengan fx x plus 2. Makanya grafiknya berbentuk garis lurus. Iya kan? Berbentuk garis lurus karena ini fungsi linier. Gitu ya. Dimana ketika x-nya digantikan dengan 2 pasti fx-nya hasilnya 4. Ya. Jadi mencari limit seolah-olah seperti mencari nilai dari fx untuk x tertentu yang ingin kita cari nilainya. X mendekati 2 berarti seperti seolah-olah ya, seperti kita mencari f2. X mendekati 5 berarti seolah-olah seperti kita mencari f5 dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu bukan nilai eksak dari limit fungsinya, tetapi itu adalah nilai pendekatan dari limit fungsinya. Oke. Nah, bagaimana kesimpulan yang bisa kita tarik? Jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka I, maka limit fx untuk x mendekati A sama dengan L ada jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati A min atau limit kiri sama dengan L dan limit fx untuk x mendekati A plus atau limit kanan itu juga sama-sama L. Jadi kalau antara limit kiri dengan limit kanan menghasilkan nilai yang sama, maka dikatakan limit fx untuk x mendekati A itu ada, yaitu L. Gitu ya. Nah, jika antara limit fx untuk x mendekati A min atau limit kiri dengan limit kanan itu hasilnya berbeda, limit kiri misalkan L1, limit kanan hasilnya adalah L2, ya. L1 tidak sama dengan L2, maka dikatakan limit fx untuk x mendekati A itu tidak ada. Loh, berarti ada nilai limit fungsi yang tidak ada nilainya, Kak? Ada. Nah, supaya kalian lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di contoh ini adik-adik, kakak akan perlihatkan bahwa ada limit fungsi yang tidak memiliki nilai atau tidak memiliki nilai limit. Ya, tentukan limit fx untuk fungsi fx sama dengan 2x untuk x kurang dari sama dengan 4. 2x plus 3 untuk x lebih dari 4 jika ada. Maksudnya apa ini? Fx ini akan bernilai sama dengan 2x untuk nilai x kurang dari sama dengan 4. Nah, fx akan sama dengan 2x plus 3 untuk x lebih dari 4. Gitu ya. Kita akan cek. Seperti tadi kita buat tabelnya. Karena di sini x kurang dari sama dengan 4, x lebih dari 4 sama-sama 4 ya, maka kita buat tabelnya untuk nilai x mendekati 4 dari kiri maupun mendekati 4 dari kanan. Untuk x mendekati 4 dari kiri, saya mulai dari 3,9, 3,99, dan seterusnya ya. Kalau 3,9 karena ini didekati dari kiri atau kurang dari sama dengan 4, maka kita menggunakan fx yang ini adik-adik, 2x. Gitu ya. Jadi kalau x-nya 3,9 maka 2x nilainya apa? 2 kali 3,9 maka hasilnya adalah 7,8. Ya. Kalau 3,99 fx-nya 2x berarti 2 kali 3,99 maka ketemunya 7,98 dan seterusnya. Untuk 3,9999 ternyata hasilnya adalah ini. Ya kan? Ternyata untuk x mendekati 4 dari kiri, maka nilai fx mendekati 8. Iya kan? Ini kalau kita lanjutkan akan semakin mendekati 8. Ya. Nah, sekarang kita cek untuk x mendekati 4 tetapi dari kanan. Ya, kita cek dari kanan. Saya mulai dari 4,1. Karena ini x mendekati 4 dari kanan artinya kan lebih sedikit dari 4 gitu ya.
maka kita menggunakan fx yang ini adik-adik. Bukan lagi yang 2x, tetapi kita menggunakan yang 2x ditambah 3. Ya. Untuk 4,1 x-nya, maka kita masukkan ke sini 2 kali 4,1 ditambah 3. Kita dapatkan hasilnya 11,2. Untuk 4,01 kita masukkan ke sini 2 kali 4,01 ditambah 3. Hasilnya adalah 11,02. Dan seterusnya sampai dengan 4,00001 dimasukkan ke sini hasilnya adalah 11,00002. Berarti semakin ke kiri akan semakin mendekati nilai 11. Nah, ternyata untuk x mendekati 4 dari kanan, fx akan mendekati 11. Ya kan? Nah, berarti dari tabel ini menunjukkan bahwa untuk nilai limit fx x mendekati 4 min atau dari kiri, itu hasilnya adalah 8. Ini ya, hasilnya adalah 8. Sedangkan untuk limit fx untuk x mendekati 4 plus atau dari kanan, hasilnya ternyata 11. Karena antara limit kiri dengan limit kanan ini nilainya berbeda, maka dikatakan limit fx untuk x mendekati 4 tidak ada. Ya, seperti konsep tadi ya. Nah, supaya kalian lebih jelas, perhatikan grafik berikut adik-adik. Ya, ini adalah gambaran dari fungsi fx. Jadi ada terputus di sini. Ketika x-nya mendekati 4, di sini nilainya 8. Tapi dalam satu sisi, ketika x-nya 4, di sini 11. Jadi ini terputus. Gitu ya. Tidak ada konsistensi. Artinya apa? Tidak memiliki nilai limit fungsi. Bisa dipahami ya? Baik, supaya lebih dalam lagi pemahaman kalian, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Nomor 1, perhatikan tabel nilai fx berikut. Di sini ada tabel kolom x, di sini kolom fx. Ya, nilai limit fx untuk x mendekati 2 min. Kalau 2 min berarti apa? Mendekati 2 dari kiri, berarti kurang sedikit dari 2. Iya kan? Kurang sedikit dari 2. Nah, ini 1,99. Antara 1 dengan 1,999 lebih dekat mana dengan 2? Kan lebih dekat ini ya. Lebih dekat ini. Iya kan? Maka nilai pendekatan nilai fx-nya adalah ini. Iya kan? Ini kalau dilanjutkan terus berarti akan semakin mendekati 2, maka nilainya akan semakin mendekati 4. Maka jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya, konsep dasarnya seperti itu. Baik, berikutnya nomor 2. Diketahui tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati 4 sebagai berikut. Ini adalah kolom x, ini adalah kolom fx. Pertanyaannya begini, nilai limit fx untuk x mendekati 4. Nah, konsep dari limit berarti kan harus kita cek antara limit kiri dengan limit kanan. Maka kita cek x mendekati 4 min dari fx berarti nilainya berapa? 4 min berarti kan kurang dari 4. Ya, ini semakin mendekati 4. Iya kan? Nilainya 2,99. Dari awalnya 1, 2, 2,1, 2,9, 2,99, 2,999. Kalau kita lanjutkan ke 4, maka pasti akan mendekati nilai 3. Kan gitu ya? Berarti limit kirinya 3. Nah, sekarang limit kanan untuk x mendekati 4 plus, ya, berarti didekati dari kanan, berarti 4 lebih dikit. Berarti kan dari sini ya, 5, 4,1, 4,01, 4,001. Ternyata nilainya semakin mendekati apa? Semakin mendekati 3. Ternyata nilai limit fx untuk x mendekati 4 plus atau didekati dari kanan juga 3. Nah, karena antara limit kiri dan kanan ini sama nilainya, maka bisa kita katakan nilai limit fx untuk x mendekati 4 itu nilainya 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Diketahui tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati 4 sebagai berikut. Oh, ini gx ya. Sorry, salah ketik. Ini gx. Ini kolom x, ini kolom gx. Nah, pertanyaannya nilai limit gx untuk x mendekati min 1. Nah, sekarang kita cek. Untuk limit kiri, artinya min 1 min gitu ya, dari gx, nilainya berapa? Dari mendekati min 1 berarti ini semakin mendekati berapa adik-adik? Min 1,0001 berarti semakin mendekati min 1. Kan gitu ya, semakin mendekati min 1.
berarti nilainya berapa? Min 1. Nah, sekarang kalau limit kanan, X mendekati min 1 di plus gitu ya, Gx. Berarti dari 0, ternyata ini kok min 0,9991. Dari awal 1 terus, berarti ini nggak akan sama. Iya kan? Berarti kalau kita lanjutkan lagi sampai dengan min 0,999 sampai 9-nya banyak sekali gitu ya, maka akan nilainya akan tetap 1. Jadi ini berarti mendekati 1. Nah, karena di sini nilainya berbeda, ya kan? Berbeda antara limit kiri dengan limit kanan, maka bisa dikatakan limit Gx untuk X mendekati min 1 itu tidak ada. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 1 untuk x kurang dari min 2. Fx sama dengan min 2x min 1 untuk x lebih dari, ini sama-sama min 2 harusnya ya. Harus sama-sama min ya. Atas sama bawah harus sama. Sorry, ini salah. X lebih dari min 2 juga. Nilai limit fx untuk x mendekati min 2 adalah, kita menggunakan pendekatan tadi ya, limit kiri dan limit kanan. Tidak kita gunakan tabel, tapi bisa kalian gunakan langsung nilai substitusinya atau nilai pendekatannya. Ketika min 2 didekati dari kiri, atau berarti min 2 kurang sedikit, ya kan? Berarti kita menggunakan yang ini, fx-nya, ya. Bisa kita gunakan x kuadrat min 1. Jadi seolah-olah kita substitusikan nilai pendekatannya min 2. Jadi sama saja dengan apa? Min 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti sama saja 4 dikurangi 1 atau nilainya 3. Ya. Nah, sekarang kalau limit kanan untuk x mendekati minus 2 plus. Didekati dari kanan, berarti kan min 2 lebih dikit, kita menggunakan yang ini, fx-nya. Tidak lagi menggunakan x kuadrat min 1 ya. Jadi kita menggunakan minus 2x min 1. Nah, kalau kita substitusikan min 2 dikali min 2, ya kan? X-nya diganti min 2 dikurangi 1, berarti sama saja dengan berapa? 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ternyata antara limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Maka bisa dikatakan nilai limit fx untuk x mendekati min 2 itu hasilnya juga 3. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Demikian adik-adik konsep dasar atau pengertian tentang limit fungsi aljabar. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang sifat-sifat limit dan seterusnya. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Tetap ikuti terus Primatika. Sampai jumpa.